Selamat datang para pecinta boing-boing. Selamat tahun baru 2024. Semoga harapan dan mimpi kalian di tahun ini bisa terkabul. Jadilah pribadi yang baru yang jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Jangan jadi putus asa apapun keadaan kalian. Ingatlah, seorang slime saja bisa jadi Demon Lord, bahkan sampai menjadi True Dragon. Intinya teruslah bermimpi sampai itu menjadi kenyataan. Tidak peduli seberapa nggak mungkinnya mimpi kalian, yang penting jangan mimpi basah aja bre. Oh ya, di konten kali ini meneruskan konten yang kemarin, yaitu Rimuru yang menjadi jahat atau villain atau evil. Daripada basa-basi busuk nggak nyambung, tekan dulu like-nya sebagai ongkos parkir. Dan gak usah takut ditekan subscribe, gua jamin gak meledak kok. Oke, siapkan posisi rebahan, rilekskan pikiran, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Sambil duduk di atas tahta kekaisaran suci Luberios, Rimuru bertanya ke Ciel. Ciel, apa yang harus kulakukan sekarang? Ciel pun menjawab kalau masih ada seseorang yang terlibat dalam penghancuran Tempest. Dia adalah Demon Lord Clement. Ciel juga menjelaskan bahwa Clement berniat mengadakan Walpurgis. Mendengar itu, Rimuru semakin termotivasi. Senyumnya mulai terlihat lagi. Entah keputusasaan seperti apa yang direncanakan Rimuru untuk Clement. Tapi yang pasti, Rimuru bersama Ciel telah menyusun skenario untuk badut satu ini, untuk sebuah proyek besar ini. Dan tentunya, Rimuru memerlukan seseorang untuk membantunya. Dan dimulailah ritual pemanggilan iblis. Rimuru berkata, muncullah dan layani aku. Dalam sekejap, iblis itu pun hadir dan suasana menjadi mencekam. Yang dipanggil Rimuru bukanlah seorang iblis biasa, melainkan demon primordial. Dia adalah seorang pria berambut hitam yang dikenal dengan Noir atau Noah. Iblis itu berkata, "Kufufufu, senang sekali akhirnya aku dipanggil oleh makhluk tertinggi." Di depan iblis yang baru dia panggil, Rimuru berkata, "Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku punya sebuah pekerjaan untukmu." Dan iblis primordial itu menjawab, "Kufufufu, aku akan melakukan pekerjaan dengan sempurna sesuai permintaan Anda. Dan izinkan aku untuk melayani Anda selamanya." Di satu sisi juga Ciel menyarankan agar Rimuru menerima permintaan iblis itu. Ciel menganggap Noir atau Noah sangat berguna untuk kedepannya. Mendengar saran dari Ciel, Rimuru pun menganggukkan kepalanya. Karena bagi Rimuru, di dunia ini cuma Ciel yang bisa dipercaya. Lalu Rimuru pun memberi nama iblis itu Diablo. Seketika itu juga iblis tersebut berevolusi dan dia tampak bahagia. Diablo berkata, "Aku akan melayani Anda sebaik mungkin." Rimuru sama. Setelah itu Rimuru pun memberikan sebuah bola kristal padanya. Dan tugas Diablo adalah memberikan bola itu saat menghadiri Walpurgis. Jadi rencananya saat Ren atau Mizari nanti menjemput Luminas, Diablo lah yang akan menggantikannya ke sana dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mengerti dengan tugas yang diberikan, Diablo pun menundukkan kepalanya dan pamit pergi. Sementara itu Rimuru melakukan tugas yang lain, yaitu menghancurkan negara Jistav saat Clement ke Walpurgis. Di lain cerita, saat ini semua para Demon Lord telah berkumpul menunggu kehadiran Luminas. Namun saat Ren tiba, yang dia jemput bukanlah Luminas melainkan Diablo. Gi pun langsung bertanya, "Kenapa kau di sini, Noir?" Diablo pun menjawab, "Panggil aku Diablo. Dan aku kesini atas perintah tuanku untuk memberikan bola kristal ini pada kalian." Di situ mata Gi langsung melongo. Dia penasaran siapa tuan dari iblis paling merepotkan sejagat alam semesta ini. Tanpa berlama-lama lagi, Diablo dengan cepat meletakkan bola kristal di tengah meja. Sambil terus menatap Diablo, Gi bertanya, "Siapa tuanmu dan di mana Luminas?" Diablo pun menjawab, "Tuanku adalah Rimuru Tempest. Beliaulah yang telah menghabisi Luminas beserta negaranya." Fakta yang sangat gak logis itu membuat suasana jadi hening, bahkan Milim menjadi tegang. Padahal dia lagi berpura-pura dimanipulasi oleh Clement. Dalam benaknya, Milim terus bertanya-tanya kenapa sahabatnya melakukan sampai sejauh itu.
Di saat bersamaan, bola kristal yang dibawa Diablo mulai bersinar dan memperlihatkan Rimuru berada di negara Jistav. Dari tempatnya berada, Rimuru pun menyapa semua Demon Lord. "Yo, Raja Iblis, bagaimana kabar kalian?" Gi pun bertanya, "Apa maumu?" Dan dengan santai Rimuru menjawab, "Jangan khawatir, aku hanya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik." Kemudian Rimuru pun memperlihatkan sebuah tanah yang hancur total dengan kastil yang terbakar. Bahkan setiap bentuk kehidupan telah musnah. Dengan kata lain, seluruh majin, demi-human, drag elf yang berjumlah 100 juta jiwa di negara Jistav telah lenyap. Dari bola kristal itu, Rimuru bertanya, "Clayman, apakah kau tidak mengenali negara yang telah kuhancurkan?" Parah emang si Slime satu ini. Tentunya wajah Clayman seketika berkerut dan dia bertanya, "Apa yang telah kau lakukan, monster?" Rimuru pun tertawa. "Wahahaha, kau lucu sekali Clayman. Apakah kau pikir aku akan diam saja setelah tahu kau terlibat dalam penghancuran Tempest tercintaku, hah?" Sambil mengatakan itu, aura Rimuru bocor. Murka Rimuru membuat Milim langsung panik. Tanpa sadar, dia pun sampai lupa untuk berpura-pura kalau masih dimanipulasi Clayman. Dan tak pakai mikir lama, Milim bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lakukan, Clayman?" Clayman pun menjawab, "Jaga ucapanmu, bodoh. Kau itu hanyalah bonekaku." Tapi Milim tak peduli lagi. Dia memutuskan mengakhiri sandiwara bodoh ini. Pokoknya di sini mereka berdua antara Clayman dan Milim bertengkar satu sama lain. Rimuru yang baru sadar ada Milim di situ mulai menyapanya juga. Milim masih heran, kenapa Rimuru berubah jadi jahat seperti ini. Rimuru pun menjelaskan bahwa dia telah menyadari kalau dunia ini kekuatan adalah segalanya. Dan kenaifan hanya akan membuatnya kehilangan segalanya. Saat mengatakan itu, Rimuru awalnya terlihat sangat sedih. Tapi kemudian, senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Rimuru berjanji pada Milim, setelah balas dendamnya telah usai, dia akan menciptakan dunia yang sempurna tanpa adanya perang. Terlebih lagi tanpa adanya ras manusia. Mendengar itu, hati Milim terasa sakit karena yang Milim tahu, Rimuru yang dulu menginginkan perdamaian bersama umat manusia. Tapi yang sekarang, Rimuru malah ingin menghabisi setiap manusia. Dari tempatnya berada, Rimuru berkata, "Clayman, sekarang giliranmu, terimalah karmamu." Dengan pedenya, Clayman menjawab, "Apa yang kau katakan, bodoh? Aku ini Demon Lord loh." Secara tiba-tiba, bola kristal itu keluar kabut hitam menjerat tubuh Clayman. Seketika itu juga Clayman berteriak. Di satu sisi melihat mangsanya yang lagi menderita, senyuman Rimuru semakin mengerikan. Dia sangat menikmati cerita dan rasa sakit yang diterima oleh Clayman. Dan tak perlu waktu lama, jeritan itu menghilang dan Clayman langsung meningsoi. Namun kabut itu terus menjalar dan menuju Frey. Tapi sebelum nasib Frey sama dengan Clayman, Milim berteriak, "Hentikan Rimuru, kenapa kau melakukan itu?" Dan kabut hitam itu pun berhenti. Yang akhirnya Frey selamat meskipun masih pingsan. "Milim, kenapa kau menyuruhku berhenti, ha?" tanya Rimuru. Dan Milim pun menjawab, "Frey adalah temanku." Mengetahui hal ini, Rimuru agak sedikit kecewa. Dia berpikir Milim bersekongkol dengan mereka dan mengkhianatinya. Bagi Rimuru, Milim tak mengerti apa itu arti sebuah penderitaan. Rasa kecewa itu membuat Rimuru gak mood. Dia pun memutuskan komunikasi bola kristal tersebut dan langsung menuju target selanjutnya yang ada di Ingracia, Yuki ke Kurazaka. Di situ juga Diablo pamit undur diri. Sementara itu, Demon Lord yang lain berdiskusi satu sama lain tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghabisi Rimuru. Monster ini dengan mudah mengalahkan 3 Demon Lord. Jadi apa yang harus kita lakukan? "Oh iya Carrion, keluarlah. Tidak ada gunanya kau menyamar lagi," ucap Gi. Carrion pun melepaskan topengnya sambil berkata, "Yari-yari." Suasana perjamuan Walpurgis masih sangat tegang karena apa yang baru saja dilakukan Rimuru. Bahkan perbuatan Rimuru membuat Gi sampai merinding. Leon pun bertanya kepada Gi, "Gi, kau bisa menghabisinya kan?" Gi pun menjawab, "Aku tak tahu karena kurasa orang berambut biru itu masih menyembunyikan kekuatan aslinya. Dan ku yakin tadi dia cuma main-main." Pernyataan dari Gi membuat Ramirez dan Milim tercengang. Kami akan kembali.